Halo sob, kembali lagi di channel Sobat Madridista Indonesia, channel yang akan membahas berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari Sobat Madridista Indonesia. Selamat menyaksikan Hala Madrid. Paul Pogba ke Juventus atau Real Madrid? Begini sabda Romano. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano memberikan update terkait rumor transfer Paul Pogba. Ia menyebut bahwa Manchester United tidak bersedia menjual sang gelandang ke klub manapun di musim panas ini. Rumor mengenai masa depan Paul Pogba memang sedang ramai dibahas. Sang gelandang cukup kencang digosipkan akan hengkang dari MU karena kontraknya yang hampir habis itu. Sejauh ini ada dua klub yang digosipkan bakal menadah Paul Pogba. Mereka adalah Real Madrid dan Juventus yang sudah lama mengincar jasa sang pemain. Romano mengklaim bahwa sejauh ini Paul Pogba belum akan pergi kemana-mana. Manchester United dilaporkan masih berupaya untuk mempertahankan sang gelandang. Laporan itu mengklaim bahwa rumor yang mengatakan MU sedang bernegosiasi dengan Juventus dan Real Madrid itu keliru. Menurut Romano, MU sedang tidak bernegosiasi dengan klub manapun terkait Paul Pogba, karena posisi mereka sudah jelas bahwa Paul Pogba adalah pemain kunci bagi tim mereka. Romano juga mengatakan bahwa rumor MU akan menjual Paul Pogba di angka 50 juta euro itu tidaklah benar. Pada kesempatan yang sama, Romano juga mengkonfirmasi bahwa Manchester United sudah mulai proses negosiasi kontrak baru dengan Paul Pogba. Menurut Romano, pembicaraan antara MU dengan Mino Raiola masih berada di tahap awal. Belum ada kesepakatan apapun yang terjadi di kedua belah pihak. Namun, MU kabarnya berkomitmen untuk melakukan segala cara agar Paul Pogba bertahan di Old Trafford. Menurut gosip yang beredar, Pogba bisa digunakan sebagai bahan barter dengan Real Madrid dan Juventus. MU bisa mendapatkan Rafael Varane dari Real Madrid atau Cristiano Ronaldo dari Juventus jika mereka mau menyerahkan Pogba. Lampu hijau, Real Madrid lancarkan operasi merekrut Erling Haaland. Laporan terakhir mengungkapkan bahwa Erling Haaland telah bersedia pindah ke Real Madrid. Sekarang tinggal klub berjuluk Los Blancos itu mencoba meyakinkan Borussia Dortmund agar mau melepasnya dengan harga terjangkau. 57 gol dari 59 penampilan di semua kompetisi bersama di Rotten membuat Erling Haaland dengan mudahnya masuk ke dalam daftar incaran klub raksasa Eropa. Selain Real Madrid, ada juga Manchester United dan Barcelona yang meminatinya. Namun mendapatkan Haaland bukanlah perkara yang mudah. Klub yang meminatinya harus melangkahi Dortmund terlebih dahulu. Dan untuk melakukannya, mereka membutuhkan dana berjumlah sangat besar. Diketahui bahwa Dortmund hendak mematok harga penyerang asal Norwegia tersebut di angka 150 juta euro. Dan mereka disebut enggan bernegosiasi dengan klub yang membawa proposal penawaran di bawah nominal tersebut. Kondisi tersebut bukanlah gertakan. Real Madrid, seperti yang dilaporkan La Repubblica, diketahui sempat melemparkan penawaran senilai 110 juta euro. Proposal tersebut lantas ditolak mentah-mentah oleh Die Borussia. Marca memberikan kabar terbaru, Real Madrid lantas menyerah setelah penawarannya mendapatkan penolakan. Los Blancos disebut telah mempersiapkan penawaran baru yang bisa membuat Die Rotten tertarik melepasnya. Laporan tersebut menjelaskan kalau Madrid yakin Dortmund bakal bersedia menerima penawaran di harga 130 juta euro. Sepertinya itu adalah nominal terbesar yang bisa dikantongi Dortmund di tahun ini. Sebenarnya posisi Dortmund tidak cukup melegakan dalam proses tawar-menawar ini. 130 juta euro sangat sayang untuk dilewatkan. Kalau masih bersikap keras, Dortmund bisa saja kehilangan Haaland dengan harga yang lebih murah. Seperti yang telah diketahui, Haaland dan Dortmund mengikat komitmen dalam bentuk kontrak hingga tahun 2024. Kontrak itu juga menyertakan klausul pembelian sebesar 75 juta euro yang baru berlaku di tahun 2022. Maka dari itu akan jadi kesalahan besar kalau Dortmund sampai melewatkan penawaran terbaru dari Real Madrid. Sudah pasti mereka tak akan mendapatkan uang sebesar itu di tahun 2022 mendatang. Dortmund sendiri diketahui sudah punya alternatif untuk menggantikan Haaland kalau pergi di tahun ini. Mereka berminat memulangkan Alex Isak yang dibiarkan pergi ke Real Sociedad pada tahun 2019 lalu. Toni Kroos, percayalah Sergio Ramos akan kembali ke Real Madrid. Gelandang Real Madrid Toni Kroos akhirnya buka suara terkait kepergian Sergio Ramos dari Santiago Bernabeu. Ia meyakini bahwa sang bek akan kembali ke ibu kota Spanyol pada suatu hari nanti. Pekan lalu, Ramos resmi mengucapkan salam perpisahannya dengan Real Madrid. Ia meninggalkan tim yang sudah ia bela selama 16 tahun terakhir. Kepergian Ramos ini disesalkan banyak pihak. Banyak yang menilai bek 35 tahun itu masih bisa berkontribusi untuk Real Madrid. Kroos juga salah satu yang menyayangkan kepergian Ramos. Saya tidak tahu apa jadinya Real Madrid tanpa Sergio Ramos, ujar Toni Kroos yang dikutip Gol Internasional. Kroos menilai bahwa Ramos telah memberikan kontribusi yang luar biasa bagi Real Madrid. Ia menilai sudah layak dan sepantasnya jika sang bek pensiun di Bernabeu. Jujur, saya tidak bisa membayangkan pemain seperti dirinya tidak mengakhiri karir di Real Madrid, ucap Toni Kroos. Namun Kroos optimis bahwa Ramos bakal kembali ke Real Madrid.
Ia menilai sang bek akan kembali dengan peran yang berbeda suatu saat nanti. Saya yakin bahwa kita akan melihatnya lagi di Real Madrid, entah apapun tugas dan jabatannya nanti. Klub akan membuat kesalahan jika mereka tidak melibatkannya di klub pada masa depan, karena ia masih bisa menghadirkan perbedaan bagi klub ini, ujar Toni Kroos. Menurut gosip yang beredar, Ramos akan melanjutkan karirnya di Prancis. Ia disebut sudah dekat bergabung dengan PSG di musim panas nanti. Yaya Toure, Hazard paling jago usir lawan pakai pantat. Pernah berhadapan sebagai lawan, Yaya Toure terkesan betul dengan satu teknik yang dipunyai Eden Hazard. Itu adalah teknik mengusir lawan dengan pantatnya. Yaya Toure kerap berhadapan dengan Eden Hazard ketika sama-sama bermain di Premier League pada rentan 2012 sampai 2018. Toure memperkuat Manchester City, sementara Eden Hazard menjadi andalan Chelsea. Toure kini menjadi asisten pelatih di klub Rusia Ahmed Grozny, sedangkan Eden Hazard bermain untuk Real Madrid. Hazard belakangan disoroti karena minim kontribusi dan lebih banyak cedera ketimbang menyumbangkan gol untuk Los Blancos. Sejak bergabung pada musim 2019-2020, Hazard baru menyumbangkan 5 gol untuk Real Madrid. Yaya Toure menyebut cedera-cedera menghambat Eden Hazard bersinar. Tapi ia akan selalu ingat soal salah satu teknik unik pemain internasional Belgia itu. Hampir menjadi lelucon betapa besarnya pantat dia, tapi itu sangat penting terhadap permainannya. Ketika bola datang, dia bisa langsung merasakan lawan-lawan mendekat. Jadi dia menunggu sampai momen terakhir untuk menggunakan pantatnya itu untuk memblok lawannya, ujar mantan gelandang Barcelona tersebut. Itu mendorong lawan menjauh, hampir seperti pukulan. Kemudian ketika dia membuka celah, dia akan melesat dan memulai serangan. Pemain melebar lainnya menggunakan pantatnya dengan cara seperti ini juga, seperti Antoine Griezmann di Prancis, dan mungkin Anda bisa melihat Luis Suarez dan Sergio Aguero memakainya di Copa America. Tetapi tidak ada yang lebih baik daripada Eden Hazard. Caranya mengontrol bola selepas menggunakan pantatnya, caranya memaksimalkan pantat, badan, dan pinggangnya untuk melindungi bola ketika ditempel back-back, cara dia bisa mengubah arah kemanapun setelah itu luar biasa, ujar Yaya Toure. Martin Odegaard tutup pintu kembali ke Arsenal. Arsenal nampaknya harus melupakan rencana untuk mendatangkan Martin Odegaard. Sang playmaker mengkonfirmasi bahwa ia akan bertahan di Real Madrid di musim 2021-2022. Musim lalu, Odegaard sempat dipinjamkan selama 6 bulan ke Arsenal. Selama di klub London Utara itu, Odegaard bisa dikatakan tampil dengan apik di lini serang The Gunners, sebelum akhirnya ia ditarik pulang ke Santiago Bernabeu di musim panas ini. Arsenal dilaporkan masih sulit move on dari pemain asal Norwegia itu. Alhasil mereka dilaporkan ingin mencoba mendatangkannya lagi di musim panas ini. Namun harapan Arsenal itu musnah setelah Odegaard mengkonfirmasi ia akan bertahan di Real Madrid. Real Madrid sudah memberikan pesan yang jelas bahwa mereka menginginkan saya untuk kembali, ujar Odegaard kepada TV2. Odegaard mengaku sangat antusias bisa kembali ke Real Madrid. Ia yakin bahwa ia bisa bersaing di skuad El Real di musim depan. Bermain di Real Madrid adalah mimpi saya. Saya sudah berada di klub ini selama 6 tahun lebih. Saya sangat ingin bermain di klub ini dan saya sudah berulang kali mengatakan ini. Saya ingin berjuang keras di tim ini, kata Odegaard. Odegaard mengaku bahwa hingga saat ini ia belum menjalin komunikasi dengan pelatih baru Real Madrid Carlo Ancelotti. Namun sang pemuda meyakini bahwa sang manajer sudah memiliki rencana yang tepat untuknya. Saya belum berbicara pribadi dengan Ancelotti, namun saya sudah banyak bicara dengan orang-orang di klub, dan saya yakin mereka punya rencana yang bagus untuk saya, ujar Odegaard. Kontrak Odegaard di Real Madrid sendiri sudah mulai menipis. Sang gelandang serang kontraknya akan berakhir di tahun 2023. Tampil kinclong, Ferland Mendy minta kontrak baru di Real Madrid. Ferland Mendy baru-baru ini menghubungi manajemen Real Madrid. Sang bek dilaporkan meminta kontrak baru kepada manajemen Los Blancos. Mendy pertama kali didatangkan Real Madrid pada tahun 2019 silam. Ia didatangkan dari Olympique Lyon dengan bayaran mencapai 48 juta euro. Musim lalu, pemain asal Prancis ini mulai mengambil alih posisi bek kiri El Real. Ia tampil sebanyak 38 kali bagi Los Blancos sepanjang musim lalu. Marca mengklaim bahwa Mendy baru-baru ini menghubungi manajemen Real Madrid. Ia meminta diberikan kontrak baru dalam waktu dekat ini. Menurut laporan tersebut, ada alasan mengapa Mendy meminta kontrak baru di manajemen Real Madrid. Ia menilai musim lalu ia tampil dengan apik di lini pertahanan Real Madrid. Ia mulai membuktikan bahwa ia layak menjadi bek kiri utama Real Madrid. Sebagai bentuk apresiasi atas performanya itu, Mendy menginginkan kontrak baru dari Real Madrid. Namun kabar buruk bagi Mendy, permintaannya itu ditolak oleh manajemen Madrid. Manajemen Madrid menilai belum waktunya untuk memberikan kontrak baru bagi Mendy, mengingat sang bek masih terikat kontrak hingga tahun 2025 mendatang. Jadi mereka menilai memperpanjang kontrak Mendy itu bukan prioritas untuk saat ini.
Pada musim panas ini, Real Madrid sudah mengumumkan satu bek baru. Mereka mendapatkan jasa David Alaba dari Bayern Munchen secara cuma-cuma.